Oke, jadi ini di sini ada pertanyaan yang lumayan menarik sebenarnya ya. Dan ini sebenarnya bisa juga dipraktekkan buat teman-teman yang bukan programmer nih ya. Jadi di sini pertanyaannya kondisi atau waktu yang tepat untuk resign atau pindah dari tempat kerja yang sekarang ke tempat kerja yang lain. Nah, ini detailnya. Nah, izin bertanya Mas Eko, kapan waktu atau kondisi yang tepat untuk pindah tempat kerja dengan tujuan supaya tetap bisa relevan dan bertahan dengan perkembangan teknologi? Nah, di masa yang akan datang, di antara back-end, front-end, Android developer menurut Mas Eko atau teman-teman bidang mana yang lebih banyak dicari? Wah, ini udah beda ya. Ini udah out of topic dari temanya nih. Kita bahas yang pertama dulu deh nih. Kapan waktu kondisi yang tepat? Oke. Nah, sebenarnya sih cukup ini ya, cukup sederhana sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa nambahin juga di kolom komentar. Jadi yang pertama, kalau misalnya ini ya, kalau saya tuh bakal resign kalau yang pertama itu kalau misalnya merasa sudah nggak berkembang lagi di tempat kerja sekarang. Nah, ini kita langsung komen aja di sini. Jadi tidak berkembang lagi ya, ini secara kemampuan ya. Kemampuan ya atau skill di tempat kerja yang sekarang. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya contohnya kan ada beberapa mungkin tempat kerja yang kerjanya misalnya tidak melakukan improvement apa-apa misalnya ya, cuma ya maintenance aja. Kalau ada error cuma di restart dan sebagainya, akhirnya skillnya nggak berkembang. Atau misalnya ada aplikasi yang kalau ada aplikasi dibuatkan oleh vendor lagi, akhirnya kita secara kemampuan yang nggak berkembang. Kecuali memang tujuan kita ya yang penting digaji misalnya ya, nah itu sih nggak masalah. Tapi kalau tujuan kita pengen juga berkembang gitu ya, nah itu udah nggak bagus tempat yang seperti itu. Jadi biasanya kalau saya sudah merasa tidak berkembang lagi kemampuannya di perusahaan ini misalnya, tempat saya bekerja, biasanya saya akan coba cari tempat kerja lain yang memang bisa ya intinya itu dapat kemampuan baru atau pengalaman baru. Jadi lebih ke improvement gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak merasa itu masalah sih ya nggak apa-apa gitu ya, nggak perlu resign juga. Toh masih misalnya dapat benefit seperti biasanya di perusahaan ini. Oke, selanjutnya biasanya kalau saya lebih melihat ke inovasi di tempat kerjanya ya. Jadi kalau tidak ada eh, inovasi yang dilakukan di tempat kerja. Ya di era yang sekarang gitu ya, kalau misalnya perusahaan itu nggak punya inovasi, misalnya nggak develop fitur baru atau misalnya riset hal-hal yang baru ya agak susah gitu ya. Kita udah tau lah lihat banyak perusahaan yang tadinya besar tanpa inovasi akhirnya jatuh juga. Nah kita kan nggak mau misalnya stay aman, merasa aman di suatu perusahaan karena merasa sudah besar misalnya, ternyata tiba-tiba ada perusahaan lain yang inovasinya lebih bagus, akhirnya ya ambruk juga perusahaan tempat kita kerja gitu ya. Jadi kalau tidak ada inovasi sama sekali di tempat kerjanya ya lebih baik cari tempat kerja yang memang istilahnya tuh membuka inovasi-inovasi baru gitu ya. Inovasi itu bukan dalam bentuk penemuan baru, bukan ya maksudnya. Tapi contohnya kalau teman kita programmer ya minimal adopt teknologi baru misalnya gitu ya. Eh, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan upgrade teknologi dan sebagainya. Jadi kita melakukan inovasi dari sisi teknologinya. Kalau nggak ada yang dilakukan, contohnya misalnya aplikasi kita dibuat pakai misalnya PHP 5. Nyampe sekarang nih udah PHP 8, tetap aja PHP 5, nggak di-improve gitu ya. Dan bahkan PHP 5-nya udah nggak disupport lagi, tetap aja kita pakai PHP 5. Nah, kalau seperti itu artinya tidak ada inovasi dari sisi teknologinya. Bahkan tidak ada perintah misalnya dari direktur teknologinya, wah itu agak sedikit bahaya gitu ya. Jadi biasanya saya nggak terlalu suka kerja di tempat seperti itu. Jadi pastikan selalu ada inovasi di tempatnya. Jadi kalau seperti itu ya biasanya pasti saya akan coba di tempat lain. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya ditanya ya itu aja sih sebenarnya yang poin pentingnya nggak berkembang secara kemampuan. Yang kedua tuh nggak ada inovasi gitu ya. Jadi buat apa juga kerjanya gitu ya. Jadi cuma ya rutinitas itu aja gitu ya. Ujung-ujungnya ya paling kita coba misalnya nyari freelance atau project di tempat lain untuk improve kemampuan kita. Kalau kita nggak ngelakuin itu ya ujung-ujungnya kita nggak akan berkembang. Suatu saat perusahaannya misalnya stop gitu ya, nggak beroperasi lagi. Nanti kita pas keluar udah nggak ada yang mau nerima. Kenapa? Karena kemampuan kita nggak berkembang. Jauh kalah dengan generasi-generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya mungkin ya di luar dari ini, kalau misalnya teman-teman punya atasan misalnya ya,
punya atasan yang tidak kompeten misalnya ya. Jadi misalnya kita kerjanya sebagai programmer di divisi IT, tapi atasannya nggak ngerti sama sekali soal IT gitu ya. Nyuruh-nyuruh sesuatu, suruh kerjain, harus selesai cepat dan sebagainya, tapi mereka nggak tahu misalnya ya, seperti apa gitu ya. Development life cycle itu seperti apa. Mereka nggak mau tahu dan sebagainya. Nah itu nggak bagus gitu ya. Seperti itu akhirnya kita ya jatuhnya nggak jelas gitu ya pekerjaannya. Nanti disuruh sesuatu, pengen cepat terus dan sebagainya. Nah biasanya saya nggak terlalu suka kerja di tempat seperti itu. Kecuali gitu ya, atasannya mau menerima masukan dari bawahannya. Misalnya kalau diminta sesuatu, karena mungkin atasannya bukan orang IT, diminta sesuatu, tapi kita bisa ngasih feedback seperti ini nggak bisa, seperti ini nggak bisa, dan sebagainya. Nah kalau itu nggak masalah gitu ya. Atasannya masih oke karena dia bisa menerima feedback. Jadi kalau punya atasan yang tidak kompeten di bidangnya gitu ya, dan tidak mau menerima masukan juga. Nah ini agak sedikit bahaya. Biasanya saya menghindari tempat kerja seperti itu. Nah selanjutnya, sebelum teman-teman resign, itu pastikan dulu sudah diterima gitu ya di tempat kerja selanjutnya. Karena kalau teman-teman belum diterima buat apa juga gitu ya. Pastikan dulu teman-teman diterima dulu tempat kerja selanjutnya gitu ya. Biasanya ya kita proses interview dulu selesai, habis itu baru kita ngajuin resign. Jangan sampai teman-teman resign dulu ya. Apalagi sekarang kita dengar banyak misalnya beberapa startup bahkan banyak yang layoff dan juga dan sebagainya gitu ya, PHK dan mana-mana. Jadi teman-teman pastikan kalau mau pindah gitu ya, pastikan sudah diterima dulu tempat kerja selanjutnya. Jangan tiba-tiba resign, nanti deh nyari tempat kerjanya karena programmer banyak gitu ya lowongannya. Memang banyak lowongannya, cuma masalahnya belum tentu juga kan kita diterima di tempat yang baru. Nah, jadi mungkin ini beberapa alasan. Kalau teman-teman mau tambahkan, silakan dimasukkan di kolom komentar. Nah, saya mau ngasih trik lagi di luar dari ini ya. Jadi, bagaimana cara resign yang baik misalnya. Nah, percaya nggak percaya, bisa jadi aja kita misalnya resign dari satu perusahaan, tapi beberapa tahun kemudian kita balik lagi ke perusahaan itu. Nah, jadi jangan sampai teman-teman ngasih ini ya kesan yang buruk ya di perusahaan ketika teman-teman resign. Kenapa? Karena kita bisa jadi balik lagi ke perusahaan itu. Jadi jangan sampai resignnya dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi pastikan teman-teman resignnya pun dengan cara yang baik. Nah triknya adalah pertama lakukan dulu nih, lakukan one on one gitu ya, one on one dengan atasan ya atau misalnya tim HR gitu ya, HRD. Nah ini jauh-jauh hari sebelum resign gitu ya. Jadi jangan ngedadak, jangan resignnya misalnya tiba-tiba teman-teman ngajakin one on one bilang mau resign minggu depan ya, jangan kayak gitu ya. Atau resign hari ini juga gitu ya, jangan kayak gitu ya. Biasanya beberapa perusahaan kadang ada menempatkan kayak masa boleh resign tuh berapa, dikasih waktu berapa lama, misalnya sebulan, 2 bulan kayak gitu. Jadi kalau bisa teman-teman ajukan gitu ya, ngobrol dulu sama atasan, sama HR kenapa mau resign juga. Misalnya di tempat lain ada bisa ada inovasi baru kah, atau misalnya ada benefit yang lebih bagus kah dan sebagainya. Jadi teman-teman share aja. Siapa tahu kan dari sana juga bisa dapat feedback juga si atasan atau juga si tim HR-nya gitu ya. Jadi pastikan dulu teman-teman selalu lakukan one on one dengan atasan atau tim HR. Nah selanjutnya itu kan kalau misalnya formalitas dengan atasan dan juga tim HR ya secara manajemen. Nah secara pekerjaan kita ya sebagai programmer itu pastikan semua pekerjaan sudah di-deliver dengan baik gitu ya. Oke, sorry. Ini deliver dengan baik. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman programmer kita lagi ngerjain satu project nih, projectnya 3 bulan. Nah, kita lagi genting nih 3 bulan ini harus selesai. Kok tiba-tiba misalnya baru juga 1 bulan teman-teman langsung ngajuin resign gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Alangkah baiknya teman-teman selesaikan dulu pekerjaannya. Misalnya setelah selesai 3 bulan, projectnya udah selesai, baru teman-teman ajukan resign. Atau teman-teman bisa bilang, saya setelah project ini selesai, saya akan coba resign. Kayak seperti itu. Jadi jangan sampai projectnya atau pekerjaan kita belum selesai, kita tiba-tiba resign. Nah itu nggak baik ya di mata nanti tim HR sama juga atasan kita. Jadi suatu saat tiba-tiba perusahaan yang kita tinggalkan besar gitu ya, tiba-tiba manggil kita lagi, minta kita lagi join lagi, mereka akhirnya nggak mau. Kenapa? Karena
tabiat kita jelek gitu ya dulu. Ketika ada pekerjaan yang lagi urgent, tiba-tiba kita pergi aja gitu ya, nggak diselesaikan dulu. Nah, jadi kan itu juga jelek ya buat kitanya. Jadi pastikan dulu teman-teman sudah deliver pekerjaannya semuanya dengan baik. Nah, yang paling penting itu kalau teman-teman ini tentunya kalau misalnya senior ya, kalau senior itu biasanya kadang-kadang kita punya banyak sekali knowledge yang mungkin beberapa orang aja yang tahu gitu ya. Nah, pastikan lakukan transfer knowledge ke rekan tim yang lain ya, atau rekan kerja yang lain. Bagus lagi kalau teman-teman misalnya ngadain sharing session gitu ya. Jadi nanti sebelum resign, teman-teman misalnya nge-handle beberapa project, atau teman-teman misalnya bikin utility atau library dan sebagainya di perusahaan itu, teman-teman sharing session tuh. Ya sebelum resign misalnya tiap minggu rutin sharing session untuk transfer knowledge gitu ya. Banyak orang yang mikir kalau programmernya ini ya, istilahnya tuh nggak mau gitu ya, dia nggak mau share apa kemampuan dia gitu ya, biar nanti kalau yang ada apa-apa yang tahu dia aja. Nah itu semuanya buruk gitu ya. Di dalam pekerjaan kita jangan seperti itu. Jadi pastikan teman-teman nanti lakukan transfer knowledge gitu ya. Bagusnya apa nanti? Bagusnya kalau teman-teman nanti udah resign, ya semua orang udah tahu gitu ya. Ketika ada masalah, cara menanganinya seperti apa, ketika ada problem ini seperti apa dan sebagainya. Jadi kita lakukan transfer knowledge. Jadi nanti impresinya juga bagus ya di mata rekan kerja kita. Jadi bisa aja kan nanti suatu saat rekan kerja kita pindah ke perusahaan yang lebih besar, ngajak kita gitu ya. Nah itu kan bisa aja gitu ya, seperti itu. Nah jadi ini jawaban singkat kapan ya waktu yang tepat untuk resign dan gimana cara resign yang baik ya. Nah oke, ini saya jawab pertanyaan yang out of topic ya. Di masa yang akan datang antara backend, front-end, Android menurut Mas Eko bidang mana yang lebih baik dan banyak dicari? Semuanya sih tetap banyak ya. Backend masih, front-end juga sama, Android juga sama ya, termasuk semua mobile gitu ya, Android, iOS itu sama gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, kalau mau pilih backend selalu banyak kok pekerjaan backend, front-end juga sama, Android juga sama, atau iOS juga sama. Jadi nggak usah bingung dari sekarang. Mendingan mulai dulu aja, pelajari salah satunya, fokus. Nanti kalau udah expert, teman-teman coba bisa mulai belajar lagi bidang-bidang yang lainnya. Oke, itu jawaban singkat saya. Kita akan ketemu lagi di vlog-vlog. Bukan vlog ini ya. Ini Q&A selanjutnya.